Seringkali dalam satu penilaian kita rancu dengan tiga istilah yang berbeda. Kita memandangnya sebagai sesuatu yang sama, tetapi pada prakteknya sebenarnya berbeda, teman-teman. Jadi ketika kita bicara tentang penilaian, ada tiga hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua penilaian, dan yang ketiga adalah evaluasi. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah ketika pengukuran berarti kita menggunakan alat ukur baku yang kita gunakan untuk mengukur satu benda. Biasanya hasilnya itu bersifat kuantitatif. Misalkan meja ini ukurannya berapa, jadi kita menggunakan meteran untuk mengukur. Nah, standar bakunya adalah meteran itu sendiri. Jadi ketika kita melakukan itu, maka itu disebut dengan pengukuran, bukan penilaian. Ketika kita melakukan penilaian berbeda, misalkan ketika kita melihat jeruk misalkan dari warna kulitnya, kecerahannya, kemudian ada kandungan minyaknya atau dia yang kering seperti itu. Jadi di situ kita menilai kayaknya ini yang lebih enak. Nah, maka pada waktu itu bukan pengukuran tapi penilaian. Karena tidak ada standar baku yang kita gunakan untuk untuk melakukan penilaian. Tetapi ketika kita bicara tentang evaluasi, maka evaluasi ini lebih kompleks, yang di dalamnya ada pengukuran, ada penilaian, kemudian ada proses di dalamnya pengambilan kesimpulan. Jadi ketika kita sudah melakukan sesuatu, pengumpulan data, raw inputnya sudah kita ini, kemudian kita analisis, lalu kita mengambil keputusan. Misalkan begini, contoh sederhananya adalah, oh anak ini berdasarkan hasil evaluasi, hasil penilaian, pengukuran, kemudian hasil analisis, semua dilakukan, ternyata anak ini memang berhak untuk tidak promosi kelas atau tidak naik kelas. Ketika keputusan diambil, anak tidak naik kelas, atau misalkan sederhananya anak melakukan remedi atau pengulangan, maka itu disebut dengan evaluasi. Intinya evaluasi itu sudah pengambil sampai kepada titik pengambilan keputusan. Kalau penilaian itu masih berupa raw input, jadi masih masih data mentah, belum diolah, masih belum dianalisis. Jadi ketika dianalisis kemudian mengambil keputusan, itu disebut dengan evaluasi. Jadi udah tahu ya teman-teman bedanya ya. Jadi dengan istilah ini teman-teman bisa memahami kalau pengukuran itu yang seperti ini, penilaian yang seperti ini, kalau evaluasi yang seperti ini. Nah, teman-teman, saya ajak teman-teman untuk mulai berpikir, yang selama ini teman-teman lakukan itu yang mana gitu. Ini ada contoh nih, ada dua contoh. Ada seorang guru yang melakukan penilaian hasil belajar, tapi langkah pertamanya yang dia lakukan adalah dia mulai mengidentifikasi siswa, meranking siswa itu dari misalkan tingkat kemampuan tertinggi sampai ke tingkat kemampuan terendah. Kemudian setelah itu barulah kemudian guru memberikan skor berdasarkan ranking tingkat kemampuan siswa itu. Contoh yang kedua adalah guru ini mau melakukan penilaian terhadap hasil presentasi siswa, tapi dia tidak melakukan ranking terhadap anak. Yang dia lakukan adalah dia mengembangkan standar penilaian dalam bentuk rubrik. Di dalamnya berisi penjabaran-penjabaran bahwa hal-hal yang dinilai itu fokusnya ini, deskripsinya seperti ini gitu. Lalu kemudian yang dilakukan oleh guru kedua adalah dia membandingkan anak dengan standar penilaian gitu. Sementara yang pertama ini enggak. Jadi bukan anak dibandingkan dengan standar penilaian, tapi anak dibandingkan dengan anak gitu. Bisa dipahami teman-teman ya? Jangan-jangan masih kopi semua. Bisa ya. Jadi ada dua perbedaan, ada dua hal yang berbeda yang saya sampaikan sini. Yang pertama, langkah guru adalah dia membandingkan kemampuan anak dengan anak gitu. Merankingnya kemudian sampai ke bawah. Baru dia menentukan skornya bagi anak. Sementara guru yang kedua, dia membandingkan anak itu dengan standar penilaian. Jadi dia tidak membandingkan dengan anak yang lain gitu. Kira-kira yang teman-teman lakukan yang mana nih? Yang nomor 2. Kalau saya nomor 2. Nomor 2. Semua sudah nomor 2 ya? Belum tentu. Belum tentu. Kalau yang masih melakukan nomor 1, tergantung gurunya ya, kejujuran masing-masing lah. Iya. Jadi gini, kalau yang masih menggunakan nomor 1, segeralah Anda bertobat sebelum kedatangan Tuhan. Kenapa gitu loh? Kan gini,
Alkitab mengajarkan bahwa setiap anak itu diciptakan unik oleh Tuhan, dan penelitian belakangan ini pun juga membuktikan bahwa setiap anak itu diciptakan unik, kan gitu ya. Iya. Ya. Kalau kemudian setiap anak ini unik gitu, kenapa keunikan mereka dibandingkan dengan yang lainnya gitu? Ya berarti tidak unik dong. Ya, betul. Ya, berarti kita sudah satu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan, yang kedua kita sudah bertentangan dengan teori yang berkembang saat ini kan, bahwa setiap pribadi itu unik. Kemudian yang berikutnya adalah gini, kesalahan dari guru gini. Kalau dia dengan sistem ranking, maka anak-anak yang di bawah ini tidak akan pernah bisa mendapatkan nilai maksimal. Kenapa? Karena dia selalu di bawah gitu. Sampai di sini jelas ya teman-teman ya? Ya, jelas. Tetapi ketika guru itu membandingkan anak dengan standar penilaiannya, itu artinya gini, setiap anak akan berhak mendapatkan nilai maksimal sesuai dengan apa yang dia capai berdasarkan standar yang ditetapkan dalam standar penilaian gitu. Iya. Betul ya? Jadi kalau satu saat di dalam kelas itu ada 100% anak dapat nilai 100 misalkan kalau dikuantitatifkan, boleh nggak? Halo Pak, bisa Pak dengar Pak? Nah, bisa nggak kemungkinan terjadi bahwa dalam satu kelas itu anak akan seluruhnya mendapatkan nilai maksimal? Bisa. Bisa. Kenapa? Mau standar. yang sangat cerdas, dia akan mencapai nilai maksimal. Kalau anak yang slow learner pun ketika dia mencapai standar yang ditetapkan secara sempurna, dia akan dapat nilai sempurna. Ya. Makanya dulu ketika saya jadi kepala sekolah di tahun berapa itu, saya udah lupa tuh, ada orang tua murid gini ngomong, di sekolah ini lo paling gampang dapat nilai 100 gitu ya. Sementara di sekolah lain untuk dapat 8 aja susah gitu. Saya jelaskan kemudian kepada orang tua tersebut bahwa kriteria penilaian saat ini itu tidak seperti itu dengan cara membandingkan anak. Zamannya saya, zamannya Bu Poni, zaman teman-teman yang angkatan jadul, pasti kita dibandingkan. Jadi kita nggak pernah akan bisa menjadi juara karena pada waktu itu masih juara ya, sistem juara. Kita nggak akan pernah bisa mengalahkan mereka yang di nomor 1. Karena apa? Karena kita selalu dibandingkan dengan yang lain dan nilai kita selalu berdasarkan hasil perbandingan itu gitu. Sampai di sini sudah paham ya perbedaannya? Sudah paham. Kalau yang di sini ini disebut dengan istilah norma kriteria dalam penilaian. Jadi normanya yang diatur, jadi dibandingkan. Kalau di sini acuan kriteria yang kedua. Jadi ada norma kriteria, ada acuan kriteria. Nah, yang benar adalah sesuai dengan perkembangan pendidikan hari ini harusnya adalah acuan kriteria. Jadi acuannya itu apa? Kalau menggunakan rubrik berarti anak itu akan diperhadapkan kemampuan kinerjanya misalkan dengan rubrik yang ada. Gitu. Maka tadi saya bilang kalau seandainya guru itu katanya menyesatkan anak. Kenapa menyesatkan anak? Karena ternyata data yang dikumpulkan dengan alat yang salah sehingga kemudian anak bisa bias dia dalam menetapkan langkah selanjutnya. Maka Alkitab berkata adalah lebih baik digantungkan batu kilangan di atas lehernya gitu. Dan tenggelamkan. Iya, dan ditenggelamkan ya. Nah, itu teman-teman hati-hati dengan soal. Jadi penilaiannya kaitannya bisa ke sana. Ya. Artinya ketika salah kita memotret, memberikan masukan, lalu anak bisa salah dalam menetapkan langkah. Nah, ini akan sangat berbahaya. Maka teman-teman harus ingat bahwa yang menjadi kriteria penilaian bukan membandingkan anak dengan anak, tetapi membandingkan anak dengan standar penilaian yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan pembelajaran. Oke, sepakat ya? Sepakat Pak. Oke, nah teman-teman kita lihat nih penilaiannya. Manakah yang lebih baik, assessment of learning atau assessment for learning? Ayo, yang mana yang bagusan? Assessment of S4. Ada 3. Jadi assessment yang baik itu adalah assessment yang men-trigger anak untuk belajar. Kalau assessment yang dilakukan of learning itu sistemnya menghakimi dengan cara memberikan nilai dari apa yang sudah dikerjakan pada anak. Jadi apa yang ditampilkan oleh anak lalu kita nilai, itu of learning. Tetapi ketika kita menilai untuk anak itu belajar, kita memberikan masukan, memberikan dia ruang untuk mengembangkan diri terus. Nah, itu yang bagus sebenarnya assessment for learning.
Nah, teman-teman di TK ini sebenarnya saya sangat suka dengan kebebasan belajar, kebebasan mengajar. Ya, tapi yang bertanggung jawab loh ya, jangan bebas yang bablas gitu. Nah, sebenarnya teman-teman punya potensi besar sekali untuk learning-nya ini. Jadi lebih men-trigger anak, mendorong anak, memotivasi anak terus untuk mengembangkan diri dari apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Jadi assessment-nya harus mengarah ke sana. Terus dorong dia, kamu ini sebenarnya kalau kamu perlu effort dikit aja, gitu. Kamu pasti lebih baik dari ini, kamu pasti sanggup dengan ini. Gitu. Nah, seharusnya itu ada di situ dulu posisinya. Bukan dia, oh kamu hasilmu seperti ini, dengan berdasarkan ini maka nilaimu sekian. Itu off learning namanya. Jadi seharusnya asesmennya kita udah lebih mensupport mereka untuk terus, ayo kamu semakin maju, semakin maju. Ini seperti ini sebenarnya kamu bisa loh. Kalau dilihat dari ininya, kemampuannya kamu bisa lebih dari ini sebenarnya. Kamu masih bisa. Cuman kamu mungkin perlu fokus, kamu perlu lebih tekun mengerjakannya. Kamu pasti lebih baik dari ini. Jadi itu assessment for learning. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya berharap kita dengan kebebasan mengajar yang bertanggung jawab, kemudian kebebasan belajar yang bertanggung jawab, teman-teman harus ngambil yang di assessment for learning.